beliau ini guru matematika, terkenal cukup sangat galak gitu ya. Tapi sama saya baik, soalnya walaupun saya bandel, tapi nilainya bagus mulu. Jangan lupa basket. Basket tuh paling penting. Kuliah masih main basket? Masih main basket, masih jago basket. Main doang, iya. Main doang gampang. Udah gue bilang ke semua anak UI yang gue kenal kayak, lu tahu ini nggak Nadia anak teknik? Lagi deket sama gue. Hai guys, welcome to Sorry, Baru Bahas. Barengan sama gue, Ginari. Gue Zi. Ciara. Nah, hari ini sorry banget kita baru bahas seputar SMA Jakarta Selatan. Barengan sama orang paling hits se Jakarta Selatan. Hits banget ini. Let's welcome Bang Deka. Halo semua. Saya Pasming Base. Nah hari ini juga kebetulan di Solo Mio Cafe yang berada di Pasming juga. Yes, bener-bener. Dengar di Solo Mio ini tuh ada kayak iftar package. Iya, masih ada guys, jadi 150.000 udah dapat appetizer, main course dan juga dessert. Jadi langsung aja datang ke sini di Pasming, bro. Yo, welcome to Pasming ya guys. Pasming. Jajahannya Bang Pasming Base. Bener dong. Nah, mungkin kita langsung aja mulai dari nanya-nanya seputar SMA zaman sekarang sama zamannya Bang Pasming. Oke, itu mungkin agak jauh tuh generasinya, tapi boleh. Tapi nggak apa-apa, sama-sama Jakarta Selatan. Nah, betul. Oke, tapi mungkin sebelum itu kita kan pasti udah pada tahu ini Pasming Base itu udah viral dari tahun lalu berarti ya? Iya, mungkin tahun lalu atau tahun lalu sih ya? mostly bener-bener. Ya, oke, jadi apa yang bikin Bang Deka mulai mau konten, mulai kayak aduh gue pengen nih masuk terjun ke dunia TikTok itu kenapa? Ya jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa sih nggak tahu kenapa juga ya. Jadi karena emang aku orangnya cukup iseng gitu kan. Dan apa namanya di kantor tuh kadang-kadang kalau misalnya lagi burn out atau misalnya lagi istirahat, ya udah karena ketemu yang namanya aplikasi CapCut itu kan gampang ya, banyak banget template ya. Dan alhamdulillah memang dianugerahi archive yang cukup baik. Jadi dari dulu ya arsipnya lumayan banyak, jadi tersimpan dengan rapi ya. Kita tinggal menggunakan aplikasi CapCut dengan sebaik-baiknya gitu. Shout out untuk CapCut ya. CapCut. Bener CapCut. Template-template-nya Makasih CapCut. Keren. Jadi oke, itu kan tiba-tiba viral gitu. Berarti tahun lalu ya mulai konten. Tahun lalu sebenarnya mulai konten mungkin 2 tahun lalu, tapi baik lagi generate kontennya kan bukan suatu yang kayak diniatkan atau kayak dedicated karir path yang mau diambil gitu. Jadi ya itu emang iseng dan cukup mudah juga kan pakai aplikasi CapCut ya udah, tapi beberapa video itu cukup viral banget gitu. Jadi akhirnya ya itulah sampai ke titik sekarang ya. Tapi kepikiran aja gitu ya. Oh, ini ada banyak foto-foto dulu terus Betul. dimasukin aja ke template gitu. Betul, itu satu, tapi kepikiran juga ya orang-orang tetap nge-like terus, tapi makasih ya. Nah iya, ini kan Bang Dika viral banget dari TikTok. Itu gimana sih reaksi teman-teman Bang Dika, keluarga Bang Dika? Tapi kalau mungkin teman-teman ya, kalau teman-teman deket yang seangkatan, seumuran udah pasti ya nggak nyangka banget ya. Maksudnya mereka tahu maksudnya orangnya emang satu pede, kedua bodo amatan gitu, ketiga nggak punya rasa malu yang gimana banget. Tapi untuk sampai titik di mana orang kayak bisa aware kayak wah ini yang suka JJ nih di TikTok. Nah itu mungkin teman-temanku juga nggak nyangka. Kalau keluarga sih sama ya, mungkin udah pernah terbiasa karena adikku ada yang artis kan, si Amel Carla. Tapi ya ayahku terutama Pasming Pu tuh kalau di TikTok itu cukup narsis juga. Jadi memang udah turunan ada DNA itu kalau itu. Sekarang kita mulai masuk ke bahas masa SMA Kita juga masih SMA nih. Ada pertanyaan juga, apa sih masa-masa atau mungkin momen yang paling dikangenin pas SMA masih keinget gitu sampai sekarang? Nah, sama ini nih, menurut Bang Deka sendiri, Bang Deka tuh tipe murid yang kayak apa sih? Oh. Kan pemain basket nih, anak 28. Betul. Gila. Kira-kira Bang Deka sendiri? Udah pasti paling jelas idola itu kan. Tipe idola itu nomor 1, tapi nomor 2 emang aku tipe orang yang maksudnya cukup bertanggung jawab di bidang akademis, maksudnya tetap mempertanggungjawabkan tapi jangan lupa bergaul juga. Gitu. Itu harus dibalancein lah. Nah, ada nggak tuh yang masih keinget sampai sekarang? Banyak banget sih momen-momen terutama sama teman-teman nongkrong ya, karena dulu mungkin kebiasaan anak SMA negeri khususnya cowok itu sering banget nongkrong pulang sekolah. Dan kita itu bisa tuh ngobrol ngalur ngidul kayak bisa 6 jam, 7 jam bahkan. Dan akhirnya baru pulang ke rumah gitu. Kadang ada yang kita ke kelas dulu atau nah tapi aku
maksudnya sekarang kan aku udah di umur udah 30 gitu ya, jadi udah cukup ngelewatin banyak hal gitu dan ngerasa kalau bisa ngulang waktu itu tongkrongan itu akan tetap aku lewatin karena memang banyak banget belajar di situ dari sisi politik misalnya, dari sisi cara berargumen karena kita bahkan untuk hal-hal yang nggak jelas aja itu kita berargumen gitu dan coba sama-sama apa namanya ya sharpen our skill yang bisa ngomong kayak menurut gua nggak gitu sih bro, nyambung gitu. Iya, jadi ternyata tongkrongan tuh banyak banget yang kita rasain. Yang kedua, mungkin kalau yang aku rasain tuh aku orangnya juga cukup hormat banget sama guru sih. Karena bayangin ya guru itu untuk kita, aku nggak tahu di sini ada yang cita-cita jadi guru atau enggak, tapi kalau aku sendiri kebetulan nggak bercita-cita jadi guru, tapi bayangin guru itu udah bikin orang-orang bisa menggapai cita-citanya. Misalnya kayak aku jadi lawyer, siapa jadi pilot, siapa jadi dokter, jadi itu yang paling harus banget dihargain sih. Ada nggak kak Shout out guru, to satu guru atau beberapa deh nggak apa-apa, sebutin aja shout out buat guru yang paling berkesan selama Paling ini. bener. Oke, buat SMA ya, di 28 ngajarin apa? syarat tuh Bu Ai, karena beliau sebentar lagi katanya mau pensiun juga. Jadi beliau ini guru matematika, terkenal cukup sangat galak gitu ya. Tapi sama saya baik, soalnya walaupun saya bandel, tapi nilainya bagus mulu. Tuh guys harus setara. Iya. Belajar juga nongkrong juga. Betul, wajib tuh. Bahkan Bu Ai ini selalu lewat tongkrongan kita. Jadi emang kalau nggak salah ke tempat kediamannya itu di belakang sekolah lumayan deket dan harus ngelewatin tongkrongan kita. Ya udah, walaupun kita lagi ngapain gitu ya, ketahuan ya tetap nggak dimarahin. Nilainya bagus. Yang penting Gitu. balance nilainya bagus. Itu dia. Nah, kalau boleh tahu Bang Dika tuh ikut ekskul sama organisasi. Jadi kalau ekskul itu aku basket sama waktu SMA ya, basket sama unit kesenian namanya kalau di. Jadi baru tahu nih, UK. Giro diambil semua ya. Iya, jadi seninya ya. ada, sportnya ada, keren sih. Kebetulan anak band dulu. Itu dia. Jadi apa namanya pesona anak band lah. Jadi aku emang 28 itu cukup banyak anak bandnya itu bagus-bagus dari dulu intragenerasi kayak bahkan angkatanku tuh ada, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang punya Spotify bisa cek temanku tuh namanya Kurosuke. Itu dia band indie, maksudnya dia indie sendiri. Itu teman sebangkuku. Dulu seband sama aku tuh. Jadi dia sekarang masih begini-begini. Aku sekarang gini-gini. Terus ada temanku juga, ada Kalisha Isyana atau biasa dipanggil Nana. Itu aku sering banget lihat sama Paul Partohap gitu. Itu sering bareng. Terus ada juga namanya Faisal tuh kayak sering bareng The Lantis. Oh iya. Itu di tahu ya, itu pokoknya itu teman-teman seangkatan loh, baru seangkatan. Jadi 28 ini banyak banget ini ya seninya. Betul, bahkan ada yang aktor juga, ada 2. Satu, waduh, aku nggak tahu kalian nonton My Heart nggak ya? Jadi ada dulu series, mungkin orang tua atau tante kalian tahu. Mungkin. Ada namanya Irsyadi Bagas, itu dia artis juga. Biasa dulu namanya Farel My Heart tuh terkenal itu. Terus angkatan kedua ada yang namanya Kipli. Jadi itu dulu ada. Ini kalau kita lagi, mungkin abang-abangnya tahu nih, sinetron Kiamat Sudah Dekat tuh dulu tontonan favorit tuh kalau lagi bulan-bulan puasa kayak gini. Nah itu juga aktor. Jadi 28 tuh dulu cukup lengkap lah. Penyalur bakat-bakat. Penyalur bakat-bakat terpendam lah. Walaupun Velocity dulu belum terlalu banyak diekspos. Makanya yang mau mulai Bang Dika. Itu dia. Berarti arsipnya juga masih banyak. Masih dong ya, banyak, masih banyak yang belum ngeband. dipublish tuh banyak. Oke, tuh. boleh tuh nanti. Tunggu aja tuh. Oh bedanya nih, kan ini 28 ya, sekolah hits nih pada zamannya. Ada nggak sih sekolah lain yang dari zaman Bang Dika tuh memang hits, tapi sampai detik ini tuh Bang Dika lihat di TikTok tuh emang masih hits aja? Banyak sih ya, contoh kayak misalnya 70. Oh, 70 ya. 70 Lab Sky. Lab Sky, terus apa ya 6. Terus kalau dilihat lagi IPL sih itu mungkin yang apa maksudnya aku sering lihat di konten Atar sih. yang cukup hit BM juga, BM 400. Dan dulu maksudnya udah hit sih. Ya itu balik lagi kita mungkin tahu-tahuan karena sering tanding juga kan, tanding basket. Pasti muter-muter, sampai sekarang juga masih banyak kan cup-cup gitu kan tiap sekolah bikin apa namanya cup-cup atau kejuaraan, tapi selain itu ya karena Intan Fatmawati juga sih. Intan Fatmawati. Kalau di Intan Fatmawati sendiri tuh lu gimana sih berinteraksi sama orang-orang biar lu bisa banyak ketemu? Ya, jadi yang pertama mungkin teman-teman yang sekarang rajin di Intan lagi ngerjain progres mungkin bisa relate ya. Jadi yang pertama, jadi Intan Fatmawati itu sampingnya itu ada Shell. Shell. Jadi Shell itu dulu ada Circle K. Jadi kalau belanja
Sekarang sih kalau nggak salah di Indomaret di sebelah kirinya, tapi zaman dulu nggak ada. Jadi kalau belanja apapun yang snack gitu di Sike. Nah tapi itu kalau kan Sike biasanya jajanan cukup agak lebih mahal dibanding rata harga di warung ya. Iya, bener Di warung banget. Madura jadi lebih mahal. Nah biasanya kalau kita anak-anak negeri agak nahan tuh, agak nahan untuk jajan situ. Tapi kita nongkrong ke situ. Jadi biasanya yang cantik-cantik lewat, nah kita lihat-lihat. Gitu. Walaupun dulu istriku juga Intan guys. Tapi beda hari ya. Jadi emang dulu nggak ngelihat sih gitu. Terus apa namanya? Jadi kita tuh yang cowok-cowok sering duduk di antara Inten. Jadi ada toko bangunan. Jadi ada di antara Inten sama Shell itu. Buat kalau yang lewat-lewat kayak sikut-sikutan doang gitu. Tapi kalau ada yang cukup menarik biasanya langsung diajak kenalan. Atau lu kelas apa? Lu kayaknya dulu iya ITS apa dulu ITS sebutannya. Kalau yang IPS ITS, kalau yang IPA itu ITA. Masih Masih sampai masih sekarang. kayak gitu. Terus kalau mau ada yang agak-agak caper sukanya sama cewek yang kelihatannya alim, sosok sholat mulu di musola. Itu teman-teman gue bukan gue guys. Jadi kayak terkesannya mondar-mandir mulu di musola gitu. Kayaknya ini anak alim deh gitu. Jadi ya gitulah banyak kalau di Intan Fatmawati interaksi gitu. Cuma mostly kalau antar cowok-cowok ya karena sama-sama nongkrong, sama-sama cari tongkrongan di sekitar situ. Kayak dulu ada namanya Bubur Wiwit, nggak tahu sekarang harusnya masih ada sih Wiwit. Terus di seberangnya juga ada masjid. Jadi ya gitu interaksi. Yang penting jangan kayak apa eksklusif kayak gue karena sama-sama dari sekolah ini main lagi sama sekolah itu kayaknya sayang banget sih. Di Intan Fatmawati kenalan sama teman-teman apa namanya karena at least zamanku ya Intan Fatmawati itu benar-benar melebur semua sekolah tuh ada you name it lah gitu. Di sekitaran ada, terus di sekolahku juga cukup banyak padahal ada Intan Pasming gitu kan. Sampai detik ini sih menurut gue emang banyak banget orang-orang dari Lab Sky, dari mana teman-teman sekolah gue, teman-teman IPL gue itu banyak yang internnya tuh di ini Fatmawati emang paling wih, apa nih? Ini dia kalau misalkan mau main ke daerah Pasming ya. Pasming. Bola banget nih. Kemang Timur walaupun Pasming kecamatannya. Iya. Ini makannya enak-enak guys, ini minumannya juga enak jadi boleh banget dicobain. Ini berapa sih? Ini pokoknya semua yang tadi aku bilang pokoknya 150.000 itu udah dapat appetizer, Be. main course, dessert. Jadi boleh banget langsung ajak bukberan juga di sini boleh. Siapa tahu ketemu saya kalau saya lagi nongkrong situ. Oh my god, Pasming nih guys. Pasming nih, guys. Oke, nah aku sekarang mau nanya soal, tadi kan udah tentang SMA nih. Sekarang mau lebih spesifik ke kuliah. Kuliah. Ini terkenal banget. Ini kan guys. anak UI, anak Columbia juga. Columbia Nice. University. Jadi gimana? Ini kalian berarti kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Berarti tahun depan persiapan. Iya. Mereka udah masuk. Tahun depan masuk Intan Fatma. Apa lagi? Kalau kamu masuk mana? Aku mau dua. Oh di luar. Buat Bang Deka sendiri, ada nggak sih pesan atau tips and trick buat teman-teman yang akan lulus SMA dan akan melanjutkan di UI atau mau di Columbia juga? Wis. Ya, jadi kalau misalnya menurut aku sih, terutama untuk kayak top school yang di Indo ya gitu ya, kayak yang harus persisten ya dalam artian, aku nggak tahu ya sekarang tuh kalau nggak salah kan undangan tuh gede ya, namanya bukan undangan apa ya, SNBP ya, kuotanya kan ada cukup besar juga. Tapi kan itu balik lagi itu kan untuk orang-orang yang secara apa namanya dari kelas 1 sampai kelas 3 semester awal mungkin konsisten atau mungkin bahkan naik. Cuma nggak apa-apa. Banyak juga orang late bloomer dalam konteks ini ya, dalam konteks PTN ya. Jadi nggak apa-apa hajar di UTBK, disimak dan sebagainya itu. Yang penting pas latihan di bimbel, latihan di itu tuh serius gitu. Jangan sampai kayak apa ya? Karena itu perjuangannya nggak lama loh, cuma ya paling hitungan bulan kan gitu dari kelas 3 terus nanti baru berasa tuh kelas 3 semester 2 itu cuma 6 bulan. Jangan sampai 6 bulan itu kamu nggak maksimal. Nggak apa-apa kalau udah ngerasa 100% terus hasilnya nggak sesuai ekspektasi, it's okay. Yang penting kamu udah tahu kamu 100%. Yang sayang adalah saat kamu nggak 100% terus hasilnya nggak oke, ya tahu gitu. Tahu gitu iya. Bukan sorry baru bahas tapi sorry baru belajar itu. Aduh, sayang itu. Jangan. Bener. Tapi gimana? Boleh ceritain mungkin pas di UI seperti apa? Mungkin ketemu pas di BEM Wis. seperti apa? Kalau itu. Tapi nggak apa-apa ya. Aku kan kalau SMA dulu nggak pacaran guys. Iya. Oke. Pesona ambas dan anak pinter. Pacaran waktu kuliah guys. Gitu lah pokoknya. Tapi intinya gitu. Kalau misalnya waktu kuliah itu yang pertama karena kita tuh dari macam-macam sekolah itu kita pasti ada apa ya ngerasa mungkin first 2 weeks itu ada yang eksklusif. Misalnya kayak anak-anak inter.
anak-anak inter itu bakal sama anak inter dulu awalnya. Ini gitu. nih. Ya kan, full ngomong bahasa Inggris tuh terus kan. Set. Kita anak-anak digit sebutannya, anak-anak negeri ya ngobrolnya anak negeri. Tapi abis itu nggak lama membaur karena banyak kegiatan yang memaksa kita untuk membaur. Jadi ada rangkaian orientasi atau mungkin populer dengan ospek ya kan gitu. Terus abis itu nanti sekelas dan sebagainya. Nah biasanya tuh orang suka ada yang kayak udahlah gue belajar aja. Tapi ada juga yang kayak gue inisiasi kenalan sama teman-teman gitu. Bukan sama cewek doang ya guys, tapi sama semua nih. Jadi kenalan gitu. Nanti akan ada oprek-oprek open recruitment untuk organisasi. Nah, itu paling penting karena dari organisasi itu kita bisa mapping tipe-tipe orang yang kita pengen kenal atau pengen ada di lingkungannya gitu. Dulu waktu aku juga sempat mapping itu kayak ada organisasi yang kajian yang bentuknya keilmuan, tapi ada juga yang fun-fun juga ada. Kalian jangan lupa basket. Basket tuh paling penting. Kuliah nih masih main basket? Masih main basket, masih jago basket. Yang main doang, iya. Main doang gampang. Gitu. Jadi waktu itu dan itu yang membuat cukup populer atau cukup dikenal banyak orang tuh karena kita main basket. Jadi di UI at least konteksnya itu tiap pertandingan antar fakultas itu tuh hampir semua orang tuh nonton. Jadi bahkan kamu misalnya nggak main basket tapi kamu supporteran aja bisa kenal sama banyak orang dari fakultas lain. Gitu. Jadi entah diajak kenalan, entah kenalan ya gitu ya. Tapi biasa konteks kalau perempuan yang diajak kenalan gitu. Boleh nggak Bang ceritain ini kan buat nanti calon mahasiswa UI nih. Iya. Nanti diajak kenalan itu kayak gimana? Ini fakultas mana ya? Aku Maunya visip. Kamu? Maunya teknik. Maunya teknik, woi. Jadi visip sama teknik nih. Oh my god. FYI ya, itu yang kalau ikut olimpiade atau apa itu yang paling heboh, salah satu paling heboh. Jadi dalam arti dan paling berprestasi juga karena kalian yang paling banyak orangnya. Jadi selalu banyak menang medali. Nah biasanya kalau diajak kenalan tuh ya gitu supporter lawan membaur ke supporter ini pas sudah selesai, lu yang tadi anak visip ya, anak teknik ya gitu. Habis itu iya gue anak ini gini angkatan segini juga ya udah kenalan gitu. Dulu sih tukeran line ya gitu biasanya. Sekarang masih ada nggak? Masih aku masih pakai line. Aplikasi itu kan chat kan? Iya. masih pakai. Sekarang aku malah udah nggak pakai tuh line tuh. Masih sekarang SMA tuh pakai line sih. Oh, malah pakai line. Aku nggak banyak promo juga sih. Oh gitu. Karena grupnya kan bisa buat 400-500 orang. Iya paling gede sih, bener. Kalau kakak pas Wing Beep sendiri gimana? Wah iya itu Boleh dong. jadi waktu itu intinya si Pasming Baby itu emang udah ternyata nanya-nanyain DK itu single nggak sih? Itu dia. Pesona Pasming Baby zaman muda emang nggak ada lawan dulu. Nah tapi waktu itu emang temanku tuh juga salah penyampaiannya nanya kayak Dek lu mau nggak gua kenalin sama cewek teknik. Nah waktu ini klarifikasi ya, waktu itu emang kebetulan lagi makan pedes pagi-pagi makan padang di kantin FH panas terus kayak nggak tahu kenapa kayak cewek teknik gak dulu deh gue bilang gitu. No offense tapi waktu itu nggak dulu. Nah tapi kita nggak tahu bentukannya kayak Pasming Babe ya. Cantik gitu. Nah abis itu padahal sebelumnya aku udah pernah kenalan juga sama Pasming Babe tapi waktu itu somehow karena banyak teman-teman belum sempet minta nomornya, tapi udah ngajak ngobrol, udah suka lah, maksudnya udah nih cewek gemes juga ya. Lucu dulu mukanya pas minggu itu gemes banget. Ya kayak aku juga gemes sih. Nah, tapi waktu itu udah ini cuma somehow belum follow up lagi. Terus ketemu banyak temen juga di tempat itu. Akhirnya ya udah nggak lama, kayaknya seminggu setengah setelah itu pas dia setelah nanyain yang tadi itu minta tanyain itu karena bingung kan belum ada kontak tapi udah pernah ketemu terus suka aja tuh pas minggu kan. Aku malah bilang nggak mau lagi kan. Udah tuh kasus. Nah tapi ternyata kayak cuma beda 2-3 hari dia tuh ulang tahun. Dulu ada nama Pet, kalian nggak tahu pasti apa? Tahu. Yang buat ada. Pernah dengar kan? Pernah. Tapi nggak pernah main kan? Iya, karena Pet itu dulu ya mungkin mirip kayak TikTok atau Instagram tapi lebih intimate gitu. Jadi kita bener-bener yang sama temenan doang tapi biasanya uploadnya tuh suka-suka kayak second account lah gitu. Nah di Pet ini tuh temenku yang lain jadi bener-bener jauh yang dari yang nanyain itu temen dari fakultas ekonomi nih itu tiba-tiba nge-post sama dia ternyata dia tuh temen SD dan SMP. Wow. Jadi beda nih kalau yang sebelumnya tuh temen di kuliah tuh yang nanyain aku. Nah udah habis itu si Pasming Babe nih ulang tahun nih, langsung gue bilang, gue minta nomor minta line-nya dia dong gitu, gue mau chat sekarang gitu, karena kan udah ngobrol pede dong gitu. Nah ternyata pas gue lihat chatnya nih cewek yang gue chat itu, ternyata sebelumnya itu dia udah nanya, Dek, lu punya pacar nggak sih?
Oh my god. Jadi dia udah nanyain tapi gue malah bales pakai dulu Get Rich ada permainan Oh iya iya. yang apa Yang namanya berkali kayak itu. kamu broadcast ke semua orang. Jadi ketiban itu chatnya. Ya bro. Oh my God. Terus lah kok lu tiba-tiba dia kaget juga kan dia tiba-tiba gitu. Ya iya gue pengen ngobrol gitu karena udah kenalan gitu kan. Ya udah bentar gue tanya orangnya gitu. Terus ya udah akhirnya dikasih, udah ngobrol baru 2 hari chat. Udah tukeran Snapchat tapi udah gue bilang ke semua anak UI yang gue kenal kayak lu tahu ini nggak Nadia anak teknik itu lagi deket sama gue lagi deket sama gue gitu. Jadi bahkan tiap si Nadia ini pas minggu ini lagi jalan ketemu orang kayak langsung lu lagi deket sama dia kayak lagi deket dia kayak kaget gitu tapi seneng lah pas itu nggak mungkin enggak itu mah gitu. Lucu banget, ya ampun. Trofi lucu juga anak FH sama anak FT. FT gitu Sebenarnya kan. kalau pengen bisa Boleh. kita tuh. Nah, anak Eva sih cowoknya sih selalu iya. gak red flag guys. Oh, Ya, red flag. Walaupun makaranya red tapi nggak red Ya, flag. red ya. flag. Oke. Jadi seru sih ya. Udah habis itu nggak lama, lumayan lama sih deketinnya 4 bulan ya, kayak 4 bulan tapi ketemu sering, baru nembak akhirnya diterima. Terus ya udah akhirnya pacaran. Walaupun dulu tuh tiap lagi PDKT pas lagi tanding basket lawan teknik tuh aku sering tuh nembak sambil ngeliat ke dia. Kayak Zac Efron lah pokoknya. Masuk lagi udah tuh. Nah dia tuh pas minggu itu paling gak suka kayak ada maksudnya perhatian tuh ke dia tuh dia nggak terlalu suka. Tapi aku godain terus aja. Jadi kayak aku tunjuk-tunjuk. Soalnya nonton tuh rame loh kalau kayak lagi gitu tuh. Jadi dia kayak malu-malu gitu. Mungkin kalau di zaman SMA sekarang kayak gitu tuh di DBL. Di DBL. Zaman aku tuh dulu baru tahun pertama tapi namanya JBL, Jakarta Basketball League. Dan tuh beberapa sekolah yang bagus doang basketnya diundang. Alhamdulillah 28 tuh diundang. Cuma nggak boleh ikut sama sekolah karena harus menghadirkan supporter. Padahal waktu itu jam sekolah. Terus ya nggak tahu ya mungkin 28 karena strict secara akademis. Padahal cuma 12 orang loh buat di supporter. Nggak dikasih sama sekolah, aduh. Tapi sekarang 28 sportnya keren-keren banget. Keren-keren ya? Iya, aku lihat di DBL. Makanya nih 28 sekarang malah bagus. Dulu juga bagus sih basketnya. Ada gue. Iya. Ya teman-teman gue juga jago kebetulan di 28 dulu. Ya, tapi tadi udah bahas seputar mulai dari viral di TikTok, udah kayak SMA, ini bahkan kita udah bahas. Iya. Mungkin ada nggak kata-kata untuk viewers kita? Bener. Wah, kalau kata-kata buat viewers ini berarti kebanyakan anak SMA ya? Iya. Tapi buat anak kalian SMA ini, SMA itu pasti masa-masa yang nggak terlupakan. Bahkan aku sampai per hari ini udah punya anak, udah apa, tetap kalau ketemu teman SMA itu langsung keinget memori indahnya doang kebetulan. Jadi emang SMA itu momen yang bener-bener pasti nggak akan kalian lupakan. Jadi jangan sampai memorinya itu jadi memori yang jelek. Misalnya kamu kena sesuatu yang nggak baik atau terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, itu jangan sampai. Jadi manfaatkan waktu SMA kamu untuk membuat cerita dan pasti membuat sejarah juga. Wih, at least buat diri kamu Dan sendiri. banyak foto-foto. Itu penting. Dan archive. Dan bikin JJ. JJ, Bener. guys. Biar nanti pas look back ke masa SMA, wih gue bikin JJ nih. Nah, itu dia. Gitu dong. Oke, seperti itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sorry baru bahas. Sorry baru datang nih maksudnya. Ya. Oke, nah segitu aja dari gue, Ginari. Dan gue Zi. Ciara, tapi sebelum itu kita mau ini dulu nggak sih? Oh, gitu ya. Oke, boleh. Oke, Kesini. ya. Oke. Itu dan Ciara Oh ya, boleh? 1, 2, 3. Terus gini dong. Wah.